Ila rabbika muntaha. Kiamat hanya milik Allah. Ilmu tentang kiamat kapan terjadi hanya Allah yang mengetahui. Dalam ayat ini kita simpulkan bahwa di antara ilmu tidak semua kita mengetahui. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling dekat terhadap Allah, pilihannya Allah. Malaikat Jibril pun seperti itu. Tapi mereka berdua tidak ada yang tahu. Itulah ilmu yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dalam keadaan bisa ibadah, digampangkan, dipermudah oleh Allah beribadah dan bermudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan menjelaskan dan menjawab tentang ramalan-ramalan orang-orang yang mengatakan tanggal 15 bulan Ramadan pada bulan puasa ini akan terjadi dukhan atau bahasa lainnya meteor atau asap. Sebelum kita jauh membahas tentang masalah itu, saya akan menjelaskan pertama kali ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang kufar pada waktu itu tentang kapan terjadinya kiamat. Maka Allah menjawab dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka Muhammad, orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya kiamat. Fima anta bidzikraha. Kamu itu siapa? Wahai Muhammad, akan tahu kapan terjadinya kiamat dan menyebutkan kapan terjadinya kiamat. Ila rabbika muntaha. Kiamat hanya milik Allah. Ilmu tentang kiamat kapan terjadi hanya Allah yang mengetahui. Innama anta munziru may yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa saja yang takut kepada hari kiamat. Dalam ayat ini kita simpulkan bahwa di antara ilmu tidak semua kita mengetahui. Bahkan Rasulullah saja tidak mengetahui. Ketika Malaikat Jibril turun ke bumi menyerupai seorang laki-laki berbaju putih. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Matas sa'ah?" Kapan akan terjadi kiamat wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? "Mal mas'ul anha bi'a'la minas sa'il." Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidaklah lebih mengetahui pada orang yang menanya. Artinya, saya Jibril tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling dekat terhadap Allah, pilihannya Allah. Malaikat Jibril pun seperti itu. Tapi mereka berdua tidak ada yang tahu. Itulah ilmu yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril meneruskan pertanyaannya. Kalau memang kiamat tidak tahu, terus apa tanda-tanda hari kiamat? Disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kesimpulannya ada dua tanda. Yang pertama ada tanda yang kecil, yang kedua ada tanda yang besar. Adapun tanda-tanda yang kecil tentang hari kiamat, yang pertama disebutkan oleh para ulama, qabdul ilmi bi'awdi ahlihi. Dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalnya orang yang punya ilmu, yaitu para ulama. Yang kedua, wa kasratuz zalazil wal fitan wa zina. Banyaknya gempa bumi, banyaknya zina, dan banyaknya fitnah-fitnah di mana-mana. Wa syurbul khamri war riba wa uquqil walidaini. Dan seterusnya syurbul khamri, minum khamar, mabuk-mabukan. Banyak orang yang minum khamar, minum bir dan semacamnya. War riba, dan praktek riba, wa uququl walidaini, dan banyak orang yang menyakitin kedua orang tuanya. Dan masihlah banyak di antara tanda-tanda hari kiamat tadi yang kecil. Adapun tanda hari kiamat yang besar disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu ada 10. Dan saya dalam kesempatan kali ini tidak mungkin menjelaskan ke-10-nya. Al-Faqir akan membahas cuma satu tentang pembahasan kita, yaitu alat dukhan. Dukhan dalam bahasa sekarangnya dikatakan meteor atau subuh asap. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah ketika langit akan mengeluarkan asap. Jadi dukhan ini akan datang, pasti akan datang. Kata ulama, dukhan ini akan datang jadi bumi akan gelap selama 40 hari 40 malam. Dan ulama mengatakan yang terkena dukhan tergantung orangnya. Kalau orang yang beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan merasakan dampaknya asap ini seperti orang yang pilek.
Tapi orang yang mujrim, orang kriminal, orang yang banyak dosanya, orang fasik, orang kufar, akan terkena dampak dukhan ini, masuk ke badannya, sesak lalu meninggal. Semoga kita semua oleh Allah SWT diselamatkan. Terus adapun ramalan, dukhan ini akan terjadi di pada tanggal 15 bulan Ramadan tahun ini. Kami Al-Fakir pribadi sangat tidak setuju dengan ramalan ini. Kenapa? Karena orang yang berpendapat tanggal 15 bulan puasa tahun ini hanyalah meramal. Ramalan yang mereka ungkapkan tentang akan terjadinya dukhan. Padahal salafun soleh, para ulama pendahulu, bahkan Rasulullah tidak pernah mencetuskan tanggal, bulan, dan tahun. Bahkan yang dibuat landasan terjadinya dukhan di tanggal 15 bulan Ramadan itu hanyalah hadis sahihah. Dan hadis ini juga ulama mengatakan inilah aslalahu. Artinya tidak asalnya, kesanatannya masih dipertanyakan oleh para ahli muhaddits. Muhaddisin masih mempertanyakan keaslian sanadnya hadis ini. Yang berbunyi demikian. An-Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza kanat sayhatun fi Ramadana fa innahu takunu ma'ma'atun fi Syawwalah. Wa tamayyazul gabail fi Dzulqa'dah wa tusfaqud dima' fi Dzulhijjah wal Muharram." Ketika ada sayhah di bulan Ramadan, maka akan terjadi kekacauan di bulan Syawal. Dan para pembesar-pembesar akan mengangkat senjata di bulan Dzulqa'dah. Dan akan terjadi peperangan, pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulna wa mas sayha ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud sayha wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qala hadhihi fi nisfi min Ramadana lailatal jum'ati. Fatakunu hudatan tuqidun naim wa taqudul ghaib wa takhrujul awatik min khudurihinna fi lailati jum'atin fi sanati katsiratil zalazil." Apa sayha wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hadhihi sayha tadi akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya malam Jumat. Dan itu sayha adalah seperti suara yang keras. Saking kerasnya suara tadi, sampai-sampai orang yang tidur bangun, orang yang berdiri duduk, dan perempuan-perempuan keluar dari persembunyiannya. Dan itu di malam Jumat di tahun yang banyak gempa bumi. Ikhwani rahimakumullah. Ini hadis bukan masalah dukhan, meteor maupun asap. Ini hadis masalah sayhah yang dijelaskan bahwa sayhah adalah suara yang keras dan kegerumuhan dan selainnya. Adapun tentang kesanatan hadis ini, muhadditsin, para ahli hadis masih meragukan, bahkan mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya hadis ini. Jadi hemat kami, menurut pandangan kami pribadi tentang masalah sayhah di bulan Ramadan, saya kira orang ini mengada-ngada atau asal meramal. Dan ini saya katakan su'ul adab terhadap ulama salafun soleh, su'ul adab terhadap Rasulullah. Bahkan dia sudah menentukan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi penjelasan dan kejelasan terhadap kita semua, sehingga ketakutan ini akan hilang. Kita cukup isti'adat, mempersiapkan diri untuk mati kapanpun. Kalau malam kita isti'adatkan, siapkan untuk siang, takut meninggal di siang hari. Di siang hari kita siapkan untuk malam hari. Artinya kita harus waspada dalam 24 jam. Karena mati kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Ketika kita sudah meninggal itu kiamat kecil-kecilan bagi kita. Jadi tidak harus nunggu tanggal 15 bulan Ramadan. Kita menunggu kapan kita mati, takutnya besok. Dan besoknya kalau nggak malam, siang. Karena umur kita 24 jam sehari semalam. Kalau nggak siang ya malam, kalau nggak malam siang. Artinya kita waspada dalam 24 jam. Bukan karena ketakutan-ketakutan yang sangat konyol menurut kami pribadi. Jadi yuk kita kembali kepada Allah. Kita murni takut karena Allah, bukan karena takut apa-apa. Kita persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita bisa siap. Dengan apa? Perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak kita zikir, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Walhasil, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bencana, khususnya negara kita, negara ini, dan semua negara-negara muslim. Allah selamatkan dari segala bencana. Kita bisa masukin Ramadan ini dengan sehat wal afiyah, dengan tenang, dengan damai. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.